Shalom semua, jemaat Tuhan, keluarga ilahi yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya semuanya luar biasa dan dalam kondisi yang sehat, baik. Amin. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita, amin. Karena Roh Kudusnya hadir bertata dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama merayakan kembali hari Minggu. Kita bisa bersama-sama beribadah online kembali di rumah masing-masing, dan juga ada yang di taman, dan juga ada yang di mana saja. Kita bersatu hati. Hari ini kita bersama-sama untuk beribadah bersama. Mari kita satukan hati. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa kembali Tuhan bertemu di hari Minggu Tuhan, di rumah masing-masing. Kita bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan, hati kami sangat rindu, haus dan lapar Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami ingin Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Biarlah Tuhan, hari ini pun kami masih bisa Tuhan tetap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, dengan kondisi tubuh kami yang sangat sehat, dengan kondisi tubuh kami yang sangat baik Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak Tuhan disenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami tidak bisa lihat Tuhan sekarang saat ini Tuhan, kondisi di Hong Kong maupun di Indonesia, tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Haleluya, haleluya. Kami mau bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Biarlah kita bisa menari-nari bersama dengan Roh Kudus yang ada di hati kami. Bagi semua, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Kita katakan sama-sama apa yang tak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Korintus 2 ayat 9. Amin. Kuasa Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah hatiku. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ada atasku, hanya Kau yang layak dipimpin kita. Katakan sama-sama dengan imanmu, ajaib Kau Tuhan. Persiapkan hati, tubuh dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Sungguh dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segala
pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku bawa Engkau ku sembah, Kau yang
kami sangat menikmati hadirat-Mu Yesus. Biarlah Tuhan firman ini bisa terangkai indah Tuhan dalam kehidupan kami, biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami bisa menerimanya dengan sikap dan hati yang siap Tuhan untuk menerima Tuhan, bahwa Engkau akan bekerja lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini lahir dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun juga setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan berkata-kata buat setiap kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada saat ini. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, sungguh keadaan zaman ini, kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin digenapi satu persatu lebih lagi ya saudara. Nah, dengan kita melihat keadaan hari-hari ini yang seperti ini, apalagi dengan adanya pandemi yang kita nggak pernah pikir sebelumnya akan terjadi melanda di seluruh dunia seperti ini mempertegas lagi, memperkuat lagi bahwa sungguh hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lebih lagi mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Kalau saya bilang kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus nanti waktu Tuhan Yesus menjemput, rapture, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Tetapi juga saudara, kalau Tuhan izinkan satu demi satu kita diangkat duluan, Tuhan menjemput secara pribadi, itu pun kita bertemu dengan Tuhan. Itu pun juga kedatangan Tuhan untuk menjemput kita. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini saudara, saya pribadi khususnya juga mengalami betapa hari-hari ini banyak sekali teman-teman, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga keluarga, orang-orang yang kita kenal tiba-tiba mendadak dipanggil oleh Tuhan. Ada lagi saudara yang dalam keadaan sehat, gak ada apa-apa, mungkin saudara ya tiba-tiba bisa saja terima berita, tiba-tiba kemarin masih ada, sekarang udah gak ada, seperti itu saudara. Nah, ini harusnya memberikan peringatan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu hidup kita di dunia ini adalah terbatas saudara. Bahwa kita nggak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Dunia ini hanyalah tempat transit kita sementara. Tetapi tujuan utama kita akan hidup, kita akan tinggal selama-lamanya dalam kekekalan. Cuman ada dua pilihan saudara, surga kekal atau neraka kekal. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, jaminan keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Niscaya kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia, itu akan menjadi bagian kita semua. Nah, tetapi saudara, hari ini biarlah kita diingatkan betapa kita harus selalu siap sedia
kapanpun juga. Jangan ada yang berpikir seperti ini, saya masih muda, waktu hidup saya masih panjang. Mungkin nanti yang check out duluan saudara, yang akan berangkat duluan mungkin yang lebih senior. Nggak menjamin saudara bahwa yang lebih senior usianya akan berangkat duluan. Tapi yang muda-muda kita semua juga saudara ada di dalam antrian. Kapan tiba saatnya untuk kita dipanggil sama Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu saudara. Tapi justru biarlah itu membuat kita hari-hari ini semakin giat lagi mengejar dan mencari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, baru saja beberapa hari yang lalu, ada seorang teman lama, mungkin juga ada beberapa di antara kita yang mengenal teman lama waktu dulu kami melayani di Sencen saudara. Seorang anak muda, lebih muda dari saya, seorang wanita saudara, dan selama beberapa tahun belakangan ini dia divonis oleh dokter mengidap kanker saudara. Jadi dia udah tahu banget bahwa waktunya di dunia ini bakal sebentar lagi habis seperti itu. Jadi kehidupan dia selama dia masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hidup, dia banyak menginspirasi orang, jadi berkat buat banyak orang. Dia semakin mengasihi Tuhan, dia suka nulis saudara, dia bikin artikel-artikel untuk memotivasi orang saudara. Dan disitulah saudara hidupnya dia maksimalkan karena dia tahu waktu hidupnya sangat singkat. Kapanpun dia bisa dipanggil sama Tuhan. Dan berapa hari yang lalu baru saja dia dipanggil sama Tuhan, dan sebelum dia dipanggil sama Tuhan dia udah bikin satu artikel untuk perpisahan kepada rekan-rekan, kepada sahabat, kepada keluarga. Dia udah say goodbye dan dia berangkat, dia dijemput sama Tuhan Yesus dalam keadaan sangat luar biasa karena dia tahu dia akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, harusnya kita semua seperti itu saudara. Hari ini kita akan belajar dari perumpamaan yang sudah sangat tidak asing lagi buat setiap kita. Perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kita mau melihat kita ada di posisi mana sekarang ini. Apakah kita termasuk gadis yang bodoh ataukah kita adalah gadis-gadis yang bijaksana? Jangan buru-buru dijawab dulu saudara. Kita akan periksa, cek dan recheck diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka ayatnya bersama-sama dari Matius pasal yang ke-25, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Cukup panjang, tetapi mari kita mau membaca bersama-sama perikop ini. Dari perikop ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Judulnya adalah Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara, kita melihat di kisah ini bahwa ada 2 kelompok orang. Ya, di sini memang perumpamaannya adalah, ini adalah perumpamaan, saudara ya, yang diumpamakan adalah gadis-gadis
di mana mereka atau gadis-gadis ini ada 10 orang sedang menantikan mempelai pria. Nah, walaupun Anda mungkin kaum Adam, para bapak-bapak, ya, jangan pikir bahwa oh ini nggak berlaku buat saya, ini berlakunya untuk wanita, orang perumpamaannya gadis kok ya. Tetapi saudara, di sini ini adalah perumpamaan dan gadis-gadis di sini berbicara mengenai kita anak-anak Tuhan, nggak peduli gendernya, mau pria atau wanita, tetapi kita di hadapan Tuhan itu, kita ini seperti para mempelai wanita yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria, yaitu siapakah mempelai prianya? Tuhan Yesus sendiri. Jadi baik Anda kaum Adam atau kaum Hawa, kita adalah semuanya di sini adalah terwakili dengan gadis-gadis ini, saudara. Nah, masalahnya kita masuk gadis yang mana? Gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Nah, di sini saudara, berarti ada 2 kelompok orang. Nah, saya mencoba melihat, belajar dari Alkitab. Ternyata saudara, di Alkitab itu banyak menyebutkan mengenai orang bodoh. Ya, di Alkitab itu disebutkan sekali, banyak sekali ciri-ciri orang yang bodoh itu seperti apa. Biarlah waktu kita melihat dan belajar akan ini, kita melihat kalau kita ada di dalam kelompok orang yang punya sifatnya seperti ini, buru-buru bertobat hari ini juga, saudara. Ciri-ciri orang bodoh menurut Alkitab, saya nggak ambil semuanya, tetapi ada beberapa saja yang saya rasa penting dan kita perlu pelajarin, kita perlu belajar, kita perlu tahu kayak apa sih orang bodoh itu. Yang pertama, Amsal 15 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi jelas banget di sini bahwa kebalikan dari orang bodoh, kebalikannya adalah orang bijak. Jadi kalau orang bodoh seperti ini, seperti A gitu ya, orang bijaknya adalah ya kebalikannya, lawan katanya seperti itu ya. Di sini ayat yang pertama di Amsal ini, saudara, ciri yang pertama dari orang bodoh yang pertama adalah menolak didikan. Nggak mau dididik, nggak mau diajar seperti itu, saudara. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, nggak mau dikasih tahu, saudara. Tetapi kebalikannya, orang yang bijak adalah orang yang mau ditegur, atau mau gampangnya adalah orang bodoh itu orang yang nggak bisa ditegur, nggak mau ditegur. Ya, kalau salah dia nggak mau dikasih tahu bahwa kamu itu salah, kamu perlu berubah. Nggak mau seperti itu. Nah, kita masuknya yang mana nih, saudara? Apakah kita orang yang suka ditegur, tapi bukan hanya habis itu iya di depan ditegur, oh iya makasih, tapi di belakangnya tiba-tiba ngomong, dia udah nengkor saya ngomong gini. Bukan yang seperti itu, saudara ya. Tetapi orang yang bijak adalah orang yang sungguh-sungguh mau ditegur dan mau berubah. Tetapi orang yang bodoh adalah yang pertama tadi, orang yang menolak didikan ya. Nah, lalu ciri yang kedua dari orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu yang kedua, orang ini suka memberi jawaban sebelum mendengar. Jadi, dengernya belum komplit, udah kasih jawaban duluan gitu ya. Ngomongnya lebih banyak, istilahnya seperti itu. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celaannya. Nah, jadi saudara, ini ciri yang kedua, orang bodoh itu sukanya kayak gini, cepet ngomong, lambat dengar. Padahal firman Tuhan katakan, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 justru kebalikannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga harus lambat untuk marah. Nah, tetapi yang orang bodoh malah kebalikannya. Nah, itulah sebabnya mungkin ya saudara ya, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu telinganya 2, mulutnya 1, saudara. Kan 2 nih, telinganya 2. Telinganya 2 ini supaya kita ini dengernya cepet. Nah, bukan ngomong yang lebih cepet, dengernya 2 nih, telinganya 2, denger dari kiri, denger dari kanan, cepat masuk set gitu ya. Nah, mulutnya cuma 1. Kenapa mulutnya 1? Supaya mulutnya 1 itu supaya bisa lebih direm gitu, saudara.
Kebayang gak saudara, kalau orang bodoh itu dikatakan, orang yang bodoh itu memberi jawaban sebelum mendengar. Mulutnya lebih cepat daripada telinganya. Kebayang gak kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia telinganya cuma satu, mulutnya yang dua. Waduh, ramenya kayak apa saudara? Mulutnya satu aja udah rame, apalagi mulutnya dua gitu kan ya. Nah tetapi ayo kita belajar dari firman Tuhan, ikuti apa kata firman Tuhan. Kita harus cepat dengar, lambat berkata-kata. Ayo saya berdoa semuanya di sini adalah orang-orang yang bijak, bukan termasuk golongan atau ciri yang kedua ini. Lalu yang ketiga, ciri orang bodoh menurut Alkitab. Yang ketiga adalah suka menyatakan isi hati tanpa pikir panjang. Amsal 12 ayat yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah, jadi apa yang ada di dalam hatinya dia, apa yang dia rasa, udah gak pakai saringan lagi, langsung ceplak ngomong gitu ya. Apa yang ada di dalam hatinya dia ungkapin, saudara. Saudara, ini firman Tuhan loh yang bilang ya, bukan saya yang bilang ya. Firman Tuhan bilang orang yang seperti ini tuh termasuknya bodoh, saudara. Di Hong Kong ini saya agak bingung, kok sering ya banyak ketemu orang yang suka ngomel-ngomel sendiri gitu kayaknya ya. Kayak ngomong-ngomong sendiri, ngomong-ngomong. Tapi kalau ngerti, didengerin, kalau Anda bisa kantonis, ini orang Hong Kong nih ya, dan bisa didengerin ini ngomong apa, itu ternyata apa yang ada di dalam hatinya dia tuh keluarin gitu. Pernah nggak ketemu orang yang seperti itu, saudara? Jadi dia entah marah-marah sama orang, ngomel-ngomel, pokoknya ngomel aja, mulutnya ngomong terus, apa yang ada di isi hatinya dia keluarin. Entah ada yang denger, entah nggak ada yang denger, pokoknya dia nggak, yang ada di otaknya ini keluar semuanya. Nah, firman Tuhan bilang orang yang seperti itu adalah orang yang bodoh. Saya berdoa di tempat ini, saudara, biarlah kita memiliki hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu kita omongin keluar dan apa yang nggak perlu kita ngomongin, ya. Mari kita lebih bijaksana menyaring setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Nggak semua yang kita rasakan kita mesti blast buka ke orang semuanya. Orang mesti tahu, wah aku tuh sebel banget loh sama orang ini gini. Nggak setiap kali kita mesti menyatakan itu, saudara. Tetapi ayo kita jadi orang yang bijaksana. Lalu yang keempat, ciri yang keempat adalah orang yang bodoh itu lekas naik darah. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ada lagi di Amsal 20 ayat yang ketiga dikatakan gini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Nah, jadi ciri yang keempat, ciri orang bodoh yang keempat adalah orang yang bodoh itu lekas naik darah, amarahnya meledak-ledak gitu. Ya, gak bisa kontrol emosi. Nah, ini dikatakan kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, ini juga namanya orang bodoh. Kalau kita kaitkan lagi tadi ke wanita wanita atau gadis-gadis yang bodoh itu, saudara, akhirnya kita lihat di ending cerita dari perikop tadi itu, orang-orang yang bodoh, wanita yang bodoh itu nggak masuk ketemu sama mempelai pria. Makanya waktu kita belajar ciri-ciri orang bodoh ini, jangan sampai karena kita berperilaku seperti ini, kita masih termasuk orang yang bodoh, akhirnya kita jadi gak ketemu sama kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus. Akhirnya kita gak masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba bersama dengan mempelai. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi, saudara. Karena itu ayo kita perlu berubah. Kalau kita masih ada kebodohan dalam hidup kita, masih suka lekas naik darah, masih suka emosian, masih suka gak bisa kontrol kata-kata kita, ya, masih gak mau dididik, gak mau diajar, mari kita bertobat. Lalu yang berikutnya, yang kelima, ini mirip dengan yang pertama tadi, adalah tidak mendengarkan nasihat, ya. Nah, Amsal 12 ayat yang ke-15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, jadi yang keempat ini gak mau dinasehatin orang, saudara.
selalu menganggap dirinya paling benar, orang lain salah semua, dia yang paling benar. Nah, justru yang menganggap dirinya paling benar, nggak mau terima nasihat orang, justru inilah orang yang bodoh, saudara. Tapi kalau orang yang bijaksana, dengar aja, terima aja. Dengar lalu Anda timbang sendiri, mana yang paling benar, yang mana. Bisa pilih-pilih, dia pilah-pilah. Tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Yang keenam, ciri orang bodoh adalah tidak mengenal Tuhan. Yeremia 4 ayat 22 ini ayatnya keras sekali, saudara. Hari ini kita banyak belajar ayat firman Tuhan, saudara ya. Supaya kita belajar apa yang perlu kita dirubah dari dalam hidup kita. Ini Yeremia 4 ayat 22 ini kata-katanya luar biasa. Dikatakan seperti, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan dikatakan orang yang bodoh. Dan ini maaf saudara ya, ini bukan kata-kata saya pribadi, tapi di Alkitab loh ini ditulis seperti ini. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi ciri yang keenam, orang yang bodoh itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ditambah lagi tadi kalau kita baca full kalimat ayat ini tadi saudara ya, orang yang bodoh itu sama juga dengan orang yang tidak punya pengertian. Mereka pinter untuk bikin yang jahat, tapi untuk yang bikin yang baik mereka nggak bisa. Orang bodoh itu seperti itu, pinternya untuk melakukan yang kejahatan. Karena kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, orang yang bodoh itu cirinya adalah mendengar tapi tidak melakukan. Matius 7 ayat ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, jadi yang ke-7 di sini ciri orang bodoh, dengar, oke, mungkin sometimes kadang-kadang masih bisa dengar, tapi cuman dengar toh nggak melakukan. Oh kayaknya rohani banget, oh tontonannya yang rohani-rohani, nonton YouTube-nya, wah ibadah online terus dari pagi, siang, sore sampai malam, dengar firman banyak, baca buku rohani banyak, tapi tidak melakukan. Firman Tuhan bilang kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, ini juga ciri dari orang bodoh. Nah, saudara, saya sampai di situ dulu ya pembahasan kita mengenai ciri-ciri orang bodoh. Tadi ada 7 poin di situ saudara ya. Dari 7 ini aja kalau kita cek dan recheck, coba jujur kepada diri kita sendiri, mana ya, aku nih masih ada yang mana yang perlu dirubah ya. Aduh, aku nih kadang-kadang suka ndablek juga nih, denger nasihat tapi aku gak mau lakukan, aku gak mau ini, gak mau mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, bertobat saudara. Nah, kembali kepada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi saudara. Ayat yang kedua dari Matius pasal 25, bahasa Indonesianya kan dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana ya. Nah, di sini kalau di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, khususnya saya ambil dari Amplified Bible, terjemahan Amplified Bible, dikatakan seperti ini. 5 of them were foolish. Terus ada di dalam kurungnya, in brackets-nya itu penjelasan dari kata foolish-nya itu apa, seperti apa, what kind of foolishment gitu kan. Dikatakan dalam kurungnya ini ada thoughtless, silly, and careless. Lalu, and 5 were wise. Wise itu kayak apa cirinya? Far-sighted, practical, and sensible. Nah, jadi di sini saudara, orang yang bodoh atau gadis yang bodoh dijelaskan dengan lebih detailnya dan dirangkum dalam kata-kata yang singkatnya adalah orang yang bodoh itu cirinya dari yang tadi 1-7 kita udah bahas ciri orang bodoh menurut Alkitab pun itu sama. Intinya gadis-gadis yang bodoh, orang yang bodoh adalah orang yang tidak berpikir panjang, thoughtless tadi, tidak berpikir panjang, lalu silly, konyol, dan yang ketiga cirinya adalah ceroboh, careless. Nah, wanita yang bodoh itu cirinya seperti itu. Orang yang bodoh adalah orang yang mikirnya nggak panjang. Karena mikirnya nggak panjang, apa yang ada di dalam pikiran dia ngomong aja jeblak gitu. Lalu karena dia konyol gitu ya,
lalu dia ceroboh, ya udah dia nggak mikirin orang yang ada di sekelilingnya. Nah, cirinya seperti itu, saudara. Nah, tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita, Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya, ini bagus sekali. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, firman Tuhan bilang jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan ada yang jadi orang bodoh, tetapi ayo jadi orang yang bijaksana supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan juga katakan supaya kita ini menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, supaya membuat kita ini memiliki hati yang lebih bijaksana lagi. Amin, saudara. Ada satu pujian juga diambil dari ayat ini, saudara. Ayo kita sambil mengoreksi diri kita sendiri, sambil kita minta hati yang bijaksana sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali, saudara ya. Katakan, ajarkan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. merenungkan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, biar itu boleh mengajarkan, mengingatkan kepada setiap kita untuk menjalani hari-hari ini dengan lebih bijaksana, bukan dengan kebodohan-kebodohan kita yang lalu, tetapi biarlah makin hari kita makin bijaksana di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Di sini mereka, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, mereka tuh sama-sama nggak tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Dan kita semua memang nggak ada yang tahu kapan waktu kita ini udah expired di muka bumi ini, kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita nggak ada yang tahu. Tetapi gadis yang bijaksana, tadi dari Amplified Bible itu dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang berpandangan jauh, ya. Orang yang berpandangan jauh, sehingga si gadis yang bijaksana ini berpikirnya juga jauh ke depan. Dia sadar, mereka sadar bahwa kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi, bisa jadi sebentar, bisa jadi juga lama. Sehingga mereka berjaga-jaga, mereka sudah berantisipasi karena mereka tidak mau membiarkan pelitanya padam, mengantisipasi dengan membawa minyak cadangan. Mereka membawa minyak cadangan. Ini yang membedakan antara yang wanita yang bodoh dengan wanita yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu mereka membawa pelita, tapi mereka enggak membawa minyak cadangan.
Mereka pikir nanti aja, ntar aja gitu ya. Tetapi karena yang bijaksana ini berpikirnya jauh ke depan, mereka mempersiapkan ada cadangan. Nah ini saudara, minyak dalam perumpamaan ini mengajarkan kepada kita, melambangkan iman kita kepada Tuhan, melambangkan kebenaran, melambangkan kehadiran Roh Kudus. Minyak itu seperti itu saudara. Minyak itu melambangkan kehadiran Roh Kudus terus menerus dalam kehidupan setiap kita. Nah karena itu saudara, mari kita belajar poin yang pertama ini. Jangan biarkan api kita ini, api gairah cinta kita kepada Tuhan menjadi padam. Tapi miliki cadangan minyak, biarlah kita terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap hari minta sama Tuhan, Tuhan penuhi dengan Roh-Mu lagi, penuhi lagi. Minta sama Tuhan saudara, supaya api kita ini jangan sampai padam. Mungkin banyak di antara kita yang sudah dengar dari lama. Mungkin kakek kita, nenek kita udah ngomong dari zaman bertahun-tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mau datang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Tapi sampai sekarang belum datang-datang. Mana katanya dari zaman dulu mau datang, sampai sekarang gak datang-datang. Jangan sampai dengan keadaan ini kita membuat kita jadinya leha-leho saudara, santai-santai gitu. Dari dulu juga bilang Tuhan mau datang, gak datang-datang. Akhirnya kita gak mau berjaga-jaga. Tapi lihat, wanita yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan cadangan minyak supaya waktu apinya mulai redup, minta dipenuhin lagi sama Roh Kudus, minta lagi diisi lagi dengan minyak yang baru, diisi lagi dengan minyak yang baru, apinya berkobar lagi, menyala lagi buat Tuhan. Nah, bagaimana cara prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Persediaan minyak ini berbicara hubungan kita intim sama Tuhan, saudara. Hari-hari ini di mana kita belum bisa beribadah secara fisik, ya kita bisa lakukan hal-hal secara online untuk membuat api kita berkobar lebih lagi. Ayo masuk menara doa saudara. Menara doa hari-hari ini banyak kita bisa lakukan bersama-sama. Kita di GBI Hong Kong kita banyak jadwal-jadwal bisa berdoa bareng-bareng saudara. Bahkan kita sudah mulai juga ada menara doa. Ayo yang belum ikut menara doa, ada menara doa hari Minggu, bahkan mulai jam 5 pagi ada menara doa saudara. Ada jam 5 pagi, ada jam 7 pagi. Tapi dengan adanya seperti ini bisa secara online pakai Zoom saudara, yang masuk dalam menara doa. Kita bisa ikut menara doa dengan tim Lewi juga, ada menara doa sendiri. Ayo gabung saudara, supaya kita ini api kita semakin menyala lebih lagi. Itu persediaan minyak saudara. Lalu hal yang kedua yang kita bisa belajar dari gadis-gadis yang bijaksana adalah mereka itu mau bayar harga saudara. Bukan hanya mereka ready, mereka siap dengan tidak membiarkan api mereka padam itu saudara, tapi mereka mau bayar harga dengan, bayangkan saudara, mereka bawa satu tangan, mereka bawa pelita. Sedangkan kalau yang wanita yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh, mereka udah pegang satu pelita satu, terus tangan sebelahnya masih bisa lenggang kangkung gitu saudara ya, kosong, tangan hampa. Karena mereka nggak membawa cadangan minyak. Tetapi mereka yang gadis yang bijaksana membayar harga lebih besar daripada gadis-gadis yang bodoh. Beban mereka lebih berat loh saudara. Mereka udah bawa pelita di sini satu gitu ya, masih bawa lagi cadangan minyak, nggak tahu berapa liter begitu mereka bawa seperti itu. Nah saudara, bukan hanya mempersiapkan diri dengan minyak kita, tetapi yang kedua adalah kita mau bayar harga lebih buat Tuhan. Apa yang kita bisa persembahkan buat Tuhan, ayo kita lakukan all out buat Tuhan. Jangan ada yang berpikir bahwa Tuhan masih lama ini datangnya, nanti aja aku masih muda, aku hura-hura dulu lah, aku pakai waktu ini untuk enak-enakan dulu, nanti aja kalau udah lebih tua lagi nanti aku baru deh persembahkan buat Tuhan. Jangan saudara, tapi selama waktu ini masih ada, ayo persembahkan hidup kita, yang terbaik dari hidup kita persembahkan buat Tuhan. Amin saudara, haleluya. Nah, supaya saudara pada akhirnya nanti waktu akhirnya Tuhan Yesus datang dan kita siap dengan persediaan minyak kita enggak hitung-hitungan sama Tuhan, kita bersedia selalu membawa persediaan, bahkan kita bayar harga lebih banyak buat Tuhan. Pada saat Tuhan atau pada saat mempelai pria itu datang, biarlah kalimat ini, kata-kata ini
menjadi bagian buat apa yang menjadi upah kita, saudara. Biarlah di sini nanti Tuhan akan ngomong kepada kita, masuklah hai mempelai-mempelaiku, ayo kita masuk sama-sama. Sedangkan kalau kita mempertahankan diri dengan kebodohan-kebodohan kita, pada akhir nanti Tuhan akan berbicara kepada gadis-gadis yang bodoh itu, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Nanti dibilang seperti itu, saudara. Ya, ayat yang ke 12 dari Matius 25 tadi. Tuhan akan menjawab, aku berkata kepadamu, aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Waktu kita nggak siap dengan kedatangan Tuhan. Pada waktu Tuhan datang, akhirnya pintu sudah tertutup. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara. Tapi ayo, mari kita mau mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Selama waktu masih ada, mari kita mau lebih lagi buat Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa persembahkan buat Tuhan, ayo kita persembahkan bagi Dia. Di akhir pemberitaan firman Tuhan siang sore hari ini, mari kita cek dan recheck bagaimana keadaan kita. Apakah kita sudah siap sedia pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya nanti. Mari kita tundukkan kepala sambil kita merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Bapa, biarlah Engkau materaikan setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, dan jadikan kami seperti gadis-gadis yang bijaksana. Jangan sampai ada di antara kami yang tergolong ke dalam gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak bagi kedatangan sang mempelai, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang mendengarkan lewat ibadah online ini ya Tuhan Yesus, kami semua pada waktu Engkau datang kedua kalinya, kami boleh diangkat, kami boleh masuk bersama-sama di dalam perjamuan kawin bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus yang sedang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau terus mengurapi, memakai setiap kami Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin bergairah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita angkat kedua tangan kita, biar kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh Ramasyara Batakaya Ramasyara. Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mencurahkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan curahkan melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus akan terus membawa kami semua masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Engkau
buat semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat yang kami terima ini Tuhan, bukan hanya terjadi saat ini, tetapi terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput yang orang-orang yang permai. Kami menerima berkat yang berlimpah daripadamu. Yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.